Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 23 Mei 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penebus kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Nofri Tambalean. Kepada Saudara Nofri, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi. Bacaan renungan bersama Allah di waktu fajar tanggal 23 Mei berjudul Tuhan akan menyembuhkan kita. Ayat inti terdapat di dalam Hosea 6 ayat 1. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Kasih yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia seutuhnya adalah kuasa yang menghidupkan. Semua bagian penting, yaitu otak, jantung, dan susunan saraf bekerja demi kesembuhan. Olehnya tenaga-tenaga tertinggi tubuh itu dirangsang untuk bekerja. Itu yang membebaskan jiwa dari kesalahan dan kesedihan, kesusahan dan kegelisahan yang menghancurkan kekuatan hidup. Olehnya timbullah ketenangan dan ketentraman. Itu menanamkan kegembiraan dalam jiwa, kegembiraan yang tak dapat dimusnahkan oleh dunia. Satu kegembiraan dalam Roh Kudus, yaitu kegembiraan yang memulihkan kesehatan dan memberikan kehidupan. Walaupun manusia telah mengakibatkan penderitaan kepada diri mereka sendiri karena perbuatan yang salah, Ia menyambut mereka dengan rasa iba. Di dalam Dia, mereka dapat menemukan pertolongan. Ia akan melaksanakan perkara-perkara besar bagi mereka yang percaya kepadanya. Walaupun dosa selama berabad-abad telah memperkuat cengkeramannya terhadap umat manusia, sekalipun melalui kepalsuan dan penipuan setan telah menutupi firman Allah dengan bayangan gelap penafsirannya, sehingga manusia meragukan kebaikannya. Namun kemurahan dan kasih Allah itu tidak berhenti, mengalir ke dunia ini dengan arus yang besar. Sekiranya manusia mau membuka jendela jiwanya ke arah surga dan menghargai karunia-karunia ilahi ini, maka sifat-sifat baik yang menyembuhkan akan mengalir masuk dengan limpah. Seri Membina Keluarga Jilid 4 halaman 9495. Yesuslah yang menyembuhkan tubuh dan jiwa. Ia menaruh perhatian dalam segala jenis penderitaan yang terlihat oleh matanya. Dan kepada setiap penderita, Ia membawa pertolongan. Segala perkataannya yang manis mengandung penawar yang menyembuhkan. Tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa Ia telah mengadakan mujizat. Tetapi kebajikan, kuasa kasih yang menyembuhkan, keluar daripadanya kepada orang-orang yang sakit dan yang susah. Demikianlah dengan cara yang tiada mencolok mata, Ia bekerja bagi orang banyak sejak masa kecilnya sekalipun. Alfa dan Omega Jilid 5 halaman 85. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Nofri. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang kesembuhan, Alkitab berkata dalam Keluaran 15 ayat 26 yang berbunyi, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kata Tuhan dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Ibrani Jehovah
dan sebagaimana yang sudah kita pelajari, Yehova adalah Allah Bapa. Jadi, Alkitab berkata bahwa Allah Bapa lah yang menyembuhkan kita. Tentang hal ini, Roh Nubuat berkata dalam Membina Keluarga Sehat halaman 92 paragraf 1, berbunyi, apabila sebagian tubuh terkena luka, maka proses penyembuhan segera mulai. Sarana pengobatan alamiah dikerahkan untuk memulihkan kesehatan. Tetapi, kuasa yang bekerja melalui sarana ini adalah kuasa Allah. Segala kuasa pemberi hidup berasal dari Dia. Apabila seorang sembuh dari satu penyakit, Allah sendirilah yang memulihkannya. Hal ini penting kita pahami, saudaraku dalam Tuhan. Sebab kalaupun ada pola hidup sehat, makanan sehat, namun yang terutama adalah kuasa Allah. Sebab Allah yaitu Bapa yang menyembuhkan kita. Nah, mengapa kita sakit? Kita baca dalam Membina Keluarga Sehat halaman 92 paragraf 6. Dikatakan, sementara Yesus menyembuhkan penyakit, Ia memberi amaran kepada banyak orang yang menderita. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Demikianlah Ia mengajarkan bahwa mereka telah membawa penyakit kepada diri mereka sendiri dengan melanggar hukum Allah, dan bahwa kesehatan dapat dipertahankan hanya dengan penurutan. Penyakit adalah akibat dari melanggar hukum Allah. Hukum yang mana? Dalam paragraf selanjutnya, Roh Nubuat melanjutkan, Membina Keluarga Sehat halaman 93 paragraf 1, menyatakan, para dokter harus mengajar para pasiennya bahwa mereka harus bekerja sama dengan Allah demi pemulihan kesehatan. Dokter semakin terus menyadari fakta bahwa penyakit adalah akibat dosa. Dia tahu bahwa hukum alam sebagaimana prinsip-prinsip dalam 10 hukum adalah bersifat ilahi, dan hanya dengan penurutan kepada hukum ini kesehatan dapat dipulihkan atau dipertahankan. Hukum yang dimaksudkan adalah hukum alam, dan hukum ini sama dengan 10 hukum, sebab memang berasal dari ilahi. Karenanya Roh Nubuat menyatakan dalam Membina Anak yang Bertanggung Jawab halaman 388 paragraf 2, berkata, sebagai asas dasar dari segala pendidikan dalam bidang ini, anak muda harus diajar memahami bahwa undang-undang alam adalah undang-undang Tuhan, bersifat ilahi sama seperti peraturan-peraturan 10 hukum. Undang-undang yang mengatur organ tubuh kita, Allah telah tuliskan di atas setiap saraf, otot, dan jaringan-jaringan tubuh. Setiap pelanggaran yang sengaja dan tidak berhati-hati adalah dosa terhadap halik kita. Kalau demikian, betapa pentingnya bahwa suatu pengetahuan yang sempurna tentang undang-undang ini harus dibagikan. Jadi, hukum alam itu tertulis pada setiap saraf, otot, dan jaringan tubuh kita. Dan bila hukum tersebut dilanggar, maka kita akan jatuh sakit. Karenanya, jika kita dengan sengaja melanggar dan tidak berhati-hati, sehingga kita menjadi sakit, maka itu adalah dosa terhadap pencipta kita. Contoh, teratur makan dan tidur. Jika kita langgar, maka tubuh kita akan sakit. Itu sama dengan dosa. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata, kebiasaan-kebiasaan yang benar dalam hal makan, minum, dan berpakaian harus dipegang teguh. Anak-anak harus dijaga dari pemanjaan selera, teristimewa dari makanan yang merangsang. Jadi, jika kita sakit atau keluarga kita sakit, pertama-tama yang kita doakan adalah memohon pengampunan dosa. Sebab penyakit adalah akibat pelanggaran hukum alam yang berasal dari Allah dan karenanya adalah dosa. Baru sesudah itu mohon kesembuhan dari penyakit. Oleh sebab itu, Roh Nubuat menyatakan dalam Membina Keluarga Sehat halaman 93 paragraf 2. Bila dokter melihat seorang pasien menderita karena penyakit yang disebabkan oleh makan dan minum yang tidak teratur atau kebiasaan-kebiasaan yang salah lainnya, namun dia lalai memberikan amaran padanya, berarti dia menyakiti sesama manusia. Amaran apa yang perlu diberikan kepada pasien? Amaran tentang hukum alam, bahwa melanggar hukum alam adalah dosa dan manusia menjadi sakit.
Karenanya, para dokter Advent seharusnya mengajarkan pola hidup sehat kepada para pasiennya agar tidak melanggar hukum alam dan tidak jatuh dalam dosa serta menjadi sakit. Itu sebabnya Yesus yang adalah dokter agung kita selalu berkata, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi." Artinya, jangan sakit lagi. Dan jika para dokter Advent menghidupkan pola Yesus ini, maka rumah sakit Advent menjadi berbeda dengan rumah sakit dunia. Sebab rumah sakit Advent menghimbau pasien untuk tidak kembali lagi ke rumah sakit dengan mengajarkan pola hidup sehat dan percaya akan kuasa Allah. Sebab Allah yaitu Bapa yang sembuhkan kita. Dan jika dokter Advent lalai dalam mengajarkan tentang kebenaran ini kepada pasiennya, maka Roh Nubuat katakan dia menyakiti sesamanya. Sekarang, bagaimana caranya Allah Bapa menyembuhkan kita? Melalui anaknya tentunya. Sebab satu-satunya jalan kepada Bapa adalah Yesus Kristus. Berikut contohnya. Radiant Religion halaman 301 paragraf 4 menyatakan, bila mereka tersebar oleh penganiayaan, mereka keluar diisi dengan semangat misionaris. Tuhan bekerja melalui mereka. Kemana saja mereka pergi, yang sakit akan disembuhkan, dan yang miskin akan mempunyai Injil yang dikabarkan kepada mereka. Ini adalah pengalaman jemaat mula-mula. Tuhan yang mana yang bekerja melalui jemaat mula-mula ini? Tuhan Yesus tentunya, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya di dalam hidup para murid. Sebab memang Yesuslah tabib besar kita dan Dia masih terus menyembuhkan oleh kehadiran Roh-Nya dalam hidup kita. Di dalam Yesus kita menerima kesembuhan rohani dan jasmani. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 162 paragraf 3. Yesuslah yang menyembuhkan tubuh dan jiwa. Karenanya jelas saudaraku dalam Tuhan. Berdasarkan Alkitab dan Roh Nubuat, Allah Bapalah yang sembuhkan kita dan Bapa sediakan kesembuhan kita melalui anaknya yaitu Yesus Kristus. Dan setelah sembuh, marilah kita hidup sehat, jasmani dan rohani hanya dalam Yesus saja. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa Engkaulah Bapa yang sembuhkan kami, dan Engkau wujudkan kesembuhan yang daripadamu hanya melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Oleh karenanya penting bagi kami untuk menuruti perintah-perintah-Mu di dalam anakmu, Yesus Kristus, sehingga kami boleh hidup sehat. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anakmu dalam hati ini, tolong kami ya Yesus agar hidup kami secara jasmani dan rohani sembuh dan teristimewa sebagaimana jemaat mula-mula. Melalui kami juga kami dapat menyatakan kesembuhan bagi sesama. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.